Ini adik-adik ini nanti pulang ke rumah, balik ke rumah, tengok telapak kaki ibunya. Ada tak surga di situ? Maksudnya kalau kau berbakti kepada ibumu, kau pasti nanti dapatkan surga di hadirat Allah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni suhbati? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling aku wajib berbakti kepadanya? Nabi jawab, ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi? Abuka, ayahmu. Ibumu, 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 baru ayahmu. Ibu berapa kali disebutkan? Bapak, ibu, bapak, satu bapak, jadi sungsang hitungnya. Luar biasa. Rasulullah mengangkat harkat dan derajat martabat kaum perempuan. Sampai-sampai ada ungkapan an-nisa ibadul bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Kalau baik wanita, baik negara. Tapi kalau rusak wanita, rusak juga lah suatu bangsa dan negara. Jadi diangkat derajat oleh Rasulullah. Tapi dulu sebelum Nabi Muhammad datang, nasib perempuan menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Suwaibah lapor kepada Abu Lahab, anak ponakanmu sudah lahir, laki atau perempuan? Laki. Aku senang, kata Abu Lahab. Aku gembira, aku bahagia. Suwaibah, karena aku senang, karena aku gembira, mulai hari ini kau sebagai budak ku bebaskan. Pergilah Suwaibah, merdeka kau sekarang. Abu Lahab yang kafir itu senang menyambut maulid Nabi, dimerdekakannya seorang budak bernama Suwaibah. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, harga seorang budak itu paling murah 50 juta. Sekarang saya tanya, siapa yang mau saya tanya nih? Ini dia, Pak Sirat ini. Saya tanya peringatan maulid malam hari ini, ada tak yang udah nyumbang 50 juta? Tak ada. Berarti kita kalah sama Abu Lahab. Makanya nanti yang akan datang buat baliho besar-besar, peringatan maulid Nabi sekaligus minta sumbangan. Siapa dulu yang kami datangi Pak Ustaz? Cari yang banyak duitnya. Ustaz Solehin datangi dia. Ustaz, kita mau peringatan maulid, nyumbang berapa? Saya 5 juta. Oh, Ustaz di bawah Abu Lahab. Datangi ketua masjid lagi. Siapa ketua masjidnya sini? Bapak. Datangi lagi ini Pak Sirat. Pak Sirat nyumbang berapa? Saya 10 juta. Agak dekat sedikit lah sama Abu Lahab. Abu Lahab nyumbang 50 juta. Saking senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tapi karena dia kafir, Ustaz jangan nyari-nyari menyebut kafir, jangan keras-keras, nanti ada yang tersinggung. Oke, tapi karena dia kafir, Abu Lahab pasti masuk neraka. Tak ada kita yang ragu dia masuk neraka, karena Allah sudah menyebutnya tabat yada abi lahabil wa tab. Lalu Abu Lahab ini punya adik namanya Abbas. Siapa namanya? Abbas. Abbas bermimpi melihat Abu Lahab masuk neraka. Wahai abangku Abu Lahab, iya, masuk neraka ke kau bang? Au panas ke neraka tu bang? Dah tahu panas, nanya lagi. Tapi kata Abu Lahab, khuffifa ilayya fi kulli isnain, tapi azabku diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa? Li'taqi Suwaibah, karena aku memerdekakan Suwaibah, senang menyambut lahir Nabi. Kafir senang dengan maulid Nabi, di akhirat masuk neraka, tiap hari Senin ringan azabnya. Makanya kalau di sini ini komplek apa namanya nih? Ya?
hari karya indah 4. Maka kalau ada orang di komplek ini senang dengan maulid Nabi tapi tak pernah sholat, maka di akhirat dia masuk neraka tiap hari Senin, ringan azabnya. Mau? Kenapa tak mau? Tak usah sholat, tak usah puasa, tak usah kau berzakat, tak usah kau bersedekah, cukup senang dengan maulid Nabi, di akhirat masuk neraka tiap hari Senin, ringan azabnya. Mau? Kenapa tak mau? Lumayan tiap hari Senin dapat diskon, masuk neraka. Apa pelajaran dari kisah ini? Sedangkan Abu Lahab yang kafir saja senang dengan maulid Nabi, tiap hari Senin Allah ringankan azabnya. Apalagi kita ini yang dari lahir sampai ajal kita nanti datang tetap la ilaha Muhammadur Rasulullah. Maka insya Allah nanti di akhirat kita akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gimana Bapak Ibu, cinta atau enggak cinta dengan Nabi Muhammad? Cinta. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kalian cintai di akhirat nanti. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Maksud Nabi, kalau kalian cinta kepadaku, maka insya Allah nanti di akhirat kalian akan bersamaku, kata Nabi. Ibu-ibu, Bu, mau tak nanti di akhirat masuk surga sama-sama dengan suaminya? Bapak-bapak mau di surga sama istrinya? La ilaha illallah. Dari bunyinya tak yakin saya. Mohon maaf saya lupa ini. Kita belum tanda tangan MOU. Tahu MOU Bapak Ibu? Memorandum of Understanding between me and you. Tahu artinya? Aku pun tak tahu. Kita belum buat kesepakatan ini ceramahnya mau berapa lama. Ceramah-ceramah aja Pak Ustadz. Kita udah ngantuk kata Ibu. Sampai pagi. Sampai pagi. Nah, kaulah yang ceramah situ. Saya ceramah di mana-mana 1 jam sesuai dengan air yang diberikan 600 ml 60 menit insya Allah. Tadi saya mulai ceramah jam berapa tadi? Jam 7.30. Insya Allah saya selesai jam 8.30, 1 jam. Tapi kalau nanti saya lihat ada 2 orang menguap, langsung saya tutup. Karena udah ngantuk. Tak ada gunanya lagi lama-lama ceramah, orang udah ngantuk. Kita di atas ini berapi-api, ya di bawah berair-air. Keluar oleh samping. Bagus kita tutupnya. Nah, Ibu Bapak, nanti ingatkan saja nanti jam 8.30 selesai. Inilah ceramah yang paling ringkas sepanjang saya ceramah. Langsung ceramah, tak ada lagi kata sambutan. Nah, Ibu Bapak, kita semua ini insya Allah cinta dengan Rasulullah. Kalian kata Nabi akan bersama orang yang kalian cintai di akhirat. Ibu kalau cinta sama suaminya, di akhirat akan masuk surga sama suaminya. Mau? Mau. Tapi ibu kalau cinta dengan suaminya harus allati tu'inu ala imanihi, harus menolong iman suaminya. Suami tidak sholat, ingatkan sholat. Suami malas, ingatkan dia tentang nafkah, ingatkan dia tentang pendidikan anak. Maka nanti di akhirat sama-sama masuk surga dengan suaminya. Suaminya kesiangan bangun sholat subuh, bangunkan Bu. Suaminya sholat subuh, bangunkan Bu. Ibu, suaminya subuh, bangunkan. Subuh, bangunkan. Apanya yang dibangunkan? Subuh. Bang, bangun bang, itu udah 5:30 bang, kita kesiangan nih belum sholat subuh bang, cepat bang. Udah siang ke kata dia. Langsung dia wudhu bang. Wudhu, ambil air wudhu ke kamar mandi.
Abang di depan, adik di belakang. Sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholat subuh kesiangan. Suaminya pun membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kata istrinya, ya Allah, ternyata bagus suara imam suamiku ya. Macam sholat di Masjidil Haram rasanya. Syekh Abdurrahman As-Sudais sampai di ujung Al-Fatihah. Waladdallin. Amin, kata istrinya. Lalu si bapak pun membaca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Astagfirullahaladzim. Udah kesiangan baca Yasin. Rupanya cuma satu ayat. Allahu Akbar. Rupanya suaminya diam-diam senang dengan ceramah. Kata Pak Ustadz, satu ayat saja kau baca dalam sholat, sholatnya sah. Yasin. Allahu Akbar. Rakaat kedua, wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Itu namanya sholat kesiangan. Bangunkan bu sholat suaminya. Ustaz, kata bapak, kalau saya sholatnya kesiangan bangun jam 8 pagi, apakah harus tetap sholat subuh? Sholat apa? Tetap sholat. Kata Nabi, ganti sholatmu ketika kau ingat. Kalaupun sudah seminggu yang lalu kita baru ingat, rasanya saya belum sholat subuh minggu yang lalu. Ganti ketika kau ingat. Yang seminggu yang lalu pun boleh diganti, apalagi baru beberapa jam. Sholat subuh jam 8. Di mana Pak Ustaz? Matahari sudah naik tinggi, matahari sudah bersinar luar biasa, tetap harus sholat subuh. Gimana caranya? Tutup jendela, tutup gorden, matikan lampu, tutup pintu, usolli fardhu subhi. Jam 8 itu. Rakaat kedua langsung suaminya baca qunut. Allahumma hdini fiman hadait. Ngintiplah si ibu istrinya ini dari ditirai. Ya Allah, katanya suamiku sejak mendengarkan ceramah Ustaz Hattori makin rajin dan sholat duha. Pakai qunut pula tuh. Nanyalah si ibu ini sama Ustaz, Ustaz, aliran apa yang sholat subuhnya, sholat duhanya pakai qunut? Ustaz menjelaskan, mazhab yang paling tua Hanafi, di bawah Hanafi Maliki, di bawah Maliki Syafi'i, di bawah Syafi'i Hambali. Sepakat ulama 4 mazhab tak ada qunut sholat duha. Terus suami saya itu sholat duha pakai qunut Pak Ustaz, itu kesiangan. Jadi tetap harus sholat subuh, tidak boleh kita tinggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihadu, kafirlah dia secara nyata. Nah ini ibu-ibu yang cinta pada suaminya, ingatkan suaminya tentang sholat. Kalau suaminya keluar rumah mencari nafkah, ibu di rumah harus menjadi penenang suami. Suami jual es krim di pasar, hujan hari, tak laku jualannya. Pulang ke rumah, abang minta maaf, kenapa bang? Hujan, es krim abang tak laku, tak ada duit, abang bawa malam hari ini ke rumah. Inilah es krim aja abang bawa pulang. Istri yang solehah berkata, sabar bang, malam ini kita tak usah makan nasi, kita makan es krim aja. Jangan sudahlah suami tadi di pasar kehujanan, terus setelah itu dia kedinginan, setelah itu kemudian dia pilek, kemudian hampir ditabrak orang di jalan, nyampe di rumah diomelin sama istrinya lagi. Akhirnya suami kena penyakit S3. Pertama stroke, kedua stres, langsung stop. Frustasi, putus asa, dia mau bunuh diri. Dasar kau bang laki bodoh, udah tahu hujan, jual es krim.
putus asa, suaminya frustasi, akhirnya dia masuk ke kamar mandi minum Mama Lemon. Udah 3 hari tak mati-mati, berbuih-buih hanya mulutnya karena ajalnya belum sampai. Makanya ibu tenangkan hati suaminya, itulah istri yang solehah. Bapak itu juga, kalau cinta dengan istrinya, nanti di akhirat masuk surga sama istrinya. Mau Pak? 2 orang yang mau, yang lain tak mau ini. Dari bunyinya tak yakin saya. Pernah saya sampaikan ceramah ini di depan jamaah. Selesai saya ceramah, ada yang ngejak saya, bapak-bapak, Ustaz, tunggu sebentar. Kenapa Pak? Saya mau memastikan. Memastikan apa Pak? Betul tak Pak Ustaz, nanti di akhirat kita jumpa lagi sama istri kita? Betul Pak. Tapi saya tak mau jumpa lah Pak Ustaz. Kenapa Pak? Istriku garang. Di dunia dia marah terus sama saya Pak Ustaz. Masa di akhirat lanjut lagi? Tolong iman istrinya. Bapak mengingatkan istrinya berjilbab, mengingatkan istrinya jangan membicarakan aib orang, jangan suka ngomongin orang. Bu, ibu suka tak ngomongin orang? Jarang. Yang suka ngomongin orang tuh bapak-bapak. Kalau yang ibu-ibu ngomongin orang ini jarang kan Bu? Jarang ketinggalan. Yang suka ngomongin orang, kalau bapak-bapak tak begitu. Bapak-bapak ini paling ceritanya bola, ceritanya mancing, beli nomor. Itu bapak-bapak. Ya Allah, Masya Allah. Udah 1/2 jam rupanya saya ceramah ini. Masih kurang. Saya cuma ngasih tahu udah 1/2 jam. Udah harus ada iklan yang lewat. Saya haus, bolehkah saya minum sebentar? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Mohon izin. Ibu bapak, saya lanjutkan. Jadi kalau kita cinta dengan Rasulullah, maka insya Allah di akhirat kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi pertanyaan saya, apakah bapak ibu cinta atau tidak dengan Nabi Muhammad? Cinta. Semua kita menjawab cinta, tapi apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Kalau hanya sekedar ngomong, bicara, berjanji, tapi tak ada bukti, maka sesungguhnya ucapan kita seperti parfum isi ulang, wangi tapi sebenarnya palsu. Kita hanya berjanji, tak ada bukti. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Buktikan cintamu kepada Rasulullah dengan 3 cara. Berapa Pak? 3. Berapa Pak? 3. Saya ceramah ini tergantung jamaah. Kalau jamaahnya semangat, saya semangat. Kalau jamaahnya tak semangat, saya pun tak semangat. Berapa Pak? 3. 3 di belakang terakhir. 3. Berapa Bu? 3. Yang pertama, bukti cinta, man ahabba syai'an aksara zikrihi. Orang yang cinta akan sering menyebut namanya. Maka kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita harus banyak menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara nyebutnya Pak Ustaz? Muhammad. Gitu ke Pak Ustaz? Bukan. Banyak-banyak bersolat. Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Semuanya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu
yang baru lah Pak Ustaz. Oke, kita pakai lagu yang baru. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa Bapak-bapak sebelah sini tak bunyi sama sekali. Tak hafal. Ya Allah, banyak-banyak kita berselawat. Nanti di rumah dilanjutkan ibu-ibu, bapak-bapak masing-masing. Dulu saya ketika masih di ayunan, itu ingat betul saya. Ibu saya tuh mengayunkan saya di ayunan tuh lagunya lagu selawat. Kadang lagunya tuh lagu sejarah Nabi. Saya tahu tanggal lahir Nabi, hari lahir Nabi, hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi tahun Gajah. Itu saya tahu bukan dari baca kitab, bukan dari guru, bukan saya baca buku. Dari mana? Dari ibu saya, lagu Aisyah Jamil 26 tahun yang lalu. Apa kata ibu saya? Mengayunkan saya di ayunan. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Sampai hari ini membekas tertanam di otak saya. Makanya ibu-ibu kalau anaknya ingin kenal dengan Nabi, ayunkan dia di ayunan pakai lagu sejarah Nabi. Ini kadang-kadang tidak, malah pakai lagu India. Patutlah anaknya macam Sahrukan semua. Sahrukan, Salman Khan, Hrithik Roshan, Kriti Zinta, Rani Mukherjee, Kajol, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt. India semua. Curi-curi, cuki-cuki, tujmin, rabe dikta, piara mekia karu. Ibu-ibu, kalau diajarkan cara kita mengenal Rasulullah lewat lagu, insya Allah lebih mudah. Karena ayat yang dibacakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian. Itu terjemahannya. Kalau bahasa kita, tuh Nabi tuh tiru oleh kalian, Nabi tuh tiru. Kalau nabinya masih ada, gampang kita nirunya. Tuh, turuti bapak kau tuh, turuti bapak kau. Bapaknya ada, gampang kita nurutnya. Tuh, tiru Nabi. Nabinya sekarang sudah tidak ada, tinggal sejarah. Kita mau menghafal sejarah susah. Makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita diciptakannya lagu isinya sejarah Nabi. Anak saya umurnya 3 tahun. Kalau ditanya tentang keluarga Nabi, hafal dia. Anak saya, gimana caranya? Gimana lagu tentang keluarga Nabi? Langsung dia nyanyi. Anak-anak Nabi ada 3 laki-laki, 4 pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib.
Wah, bapak pun tak tahu. Gitu dia. Jadi kita hafal, ibu-ibu nyanyikan gitu anaknya di ayunan. Jangan lagu yang gak jelas. Ada lagu yang gak jelas, ada. Apa lagunya? You are you. You are you are you. Itu kan gak jelas. Ayo apa? Ayo apa? Ayo apa? Ayo poligami, ayo. Pokoknya perbanyak sholawat kita di rumah, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun menyahut panggilan azan. Selesai azan, sholat qobliyah kau 2 rakaat. Selesai kau qobliyah 2 rakaat, masih ada waktu 2 menit. Gunakan untuk banyak bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ada kawan kita yang ngajak ngobrol urusan dunia, Pak Haji, katanya harga sawit sudah turun sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 2000 turunnya Pak Haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita jangan bicara urusan dunia, kita perbanyak sholawat. Ibu-ibu nanya, Ustaz, kalau saya sambil menyusui anak, boleh tak bersolawat Pak Ustaz? Boleh tak Bu? Sambil menyusui anak boleh? Boleh. Yang bagus itu menyusukan anak pertama kali, disusukan dia di sebelah kiri. Kata dokter, insya Allah anak akan lebih cepat terlelap tidur. Kenapa? Karena di sebelah kiri dia akan mendengar bunyi irama detak jantung. Nah, ini mikrofon yang mahal berarti ini. Kedengaran bunyi jantung Pak. Mikrofon yang mahal itu kalau didekatkan ke jantung, kedengaran bunyi jantung. Ini mahal. Saya senang ceramah begini kalau mikrofonnya mantap. Biasa ceramah di tempat lain mau menyelesaikan 10 menit pun susah, payah. Kenapa? Mikrofon bermasalah. Saya baru assalamualaikum warahmatullahi. Mantap ini salonnya. Ini di mana? Ini punya masjid apa nyewa ini Pak? Nyewa. Oh, punya masjid. Masya Allah. Kita doakan yang punya salon di akhirat masuk surga. Sama salon-salonnya sekalian. Kita mau berselawat sambil menyusui anak ibu, boleh, silakan ambil anaknya, susui dari sebelah kanan, susukan sebelah kiri, susukan sambil berselawat. Salatullah, salamullah. Insya Allah anaknya akan lelap tidur. Wah, makin lelap anak saya tidur, alhamdulillah. Lanjut selawat. Ala toha rasulillah. Nyingkir. Berbanyak bersolawat. Sambil masak boleh Pak Ustaz? Boleh sambil masak. Sholatullah, salamullah. Pokoknya berbanyak solawat. Man sholla alayya sholatan. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah akan balas baginya 10 kali solawat. Allah akan ampuni 10 dosa dan Allah akan angkat 10 kali derajat. Baru sekali sholawat. Bahkan nanti di akhirat bu, di akhirat nanti di akhirat, Bu, ibu udah ada yang pernah ke akhirat? Oh, belum sama. Kata Nabi, aulakum biyaumil qiyamah salatan alayya. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita perbanyak sholawat, buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Perbanyak sholawat. Mau bekerja, sholawat dulu. Turun dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua,
Sudah habis belum waktunya ini? Macam tak gerak-gerak itu jam. Betul. Jam 8 lewat 10. Yang kedua, bukti cinta yang kedua, orang cinta pasti mau berkorban. Betul Pak? Ibu-ibu waktu baru melahirkan anak umur 1 sampai 40 hari, sering nggak ibu bangun tengah malam? Sering. Kenapa ibu bangun? Anaknya nangis. Suaminya bangun tidak? Tak bangun. Begitulah orang laki. Makanya saya sampai hari ini tak suka sama laki-laki. Tapi tidak semua laki-laki begitu. Tidak semua. Ada bapak-bapak dilihatnya istrinya bangun tengah malam karena anaknya juga bangun. Dik, kenapa belum tidur, Dik? Tengoklah bang, anak kita nih jam 1 malam masih belum terpejam biji matanya bang. Cobalah bang cari akal, katanya laki-laki itu kan banyak akalnya bang. Cari akal ke bang, gimana caranya supaya anak ini cepat tidur. Akhirnya si bapak nyari akal, dapat akal, mojok dia ke bawah jendela, dibunyikannya suara. Kata ibunya, tidur nak, ada anjing di samping. Sampai begitu kadang-kadang orang tua demi anak mau berkorban. Kukorbankan rasa ngantukku karena anak yang sangat kucintai, kata ibu. Bahkan ibu ketika sedang enak-enak makan, sedang enak-enak nyuap nasi, nangis anaknya, dia tinggal makanannya. Betul Bu? Lagi enak makan, kedengaran anak nangis, ditengok sama dia. Ya Allah, anakku berak. Langsung diangkat, diambil, bawa ke WC, dibasuh beraknya. Selesai itu dia lanjut makan lagi, lupa nyuci tangannya. Ini saya cerita di kampung saya. Di kampung saya. Di kampung saya. Di kampung saya. Luar biasa pengorbanan orang tua. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang orang tuanya masih ada, jaga baik-baik orang tuanya. Sempatkan waktu, jangan nunggu waktu sempat. Luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. Selagi orang tua kita masih ada, itulah keramat hidup kita Bapak Ibu. Kita kadang-kadang untuk orang tua nih selalu gak ada waktu. Tapi untuk kesia-siaan dan dosa selalu banyak waktu. Untuk orang tua kita sering perhitungan, padahal dulu orang tua kita gak ada perhitungan sama kita. Makanya anak yang durhaka, biar dia disebut gelar ustaz, biar puasa Senin Kamis, tahajud tak pernah tinggal, diundang kau ceramah kemana-mana, dihormati orang, disebut kau al-mukarram. Tapi kalau satu dosa ini yang kau lakukan, durhaka kepada orang tua, demi Allah seluruh amalmu ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz kok marah-marah? Ini lapar Pak. Ceramah kalau lapar begini Pak. Ada makan tak habis ini Pak? Ada ya? Nah, tanya aja Pak. Tadi turun kita sudah makan. Makanya Bu, kalau cerita orang tua nih Bapak Ibu sedih kita. Nanti lebaran pulang, duit bisa dicari, pangkat bisa dicari, prestasi bisa dicari, tapi membahagiakan orang tua tak akan pernah terulang 2 kali. Iya, kalau ada duit banyak, ada tentengan bawa ke orang tua. Tapi kalau tidak pun, orang tua kita nih asal dilihatnya anak-anaknya kumpul, semuanya tertawa, tersenyum, udah bahagia orang tua kita. Tapi kalau ada yang bisa dibawa, bawalah. Malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datangi orang tuanya. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Ya Allah, datang juga akhirnya anakku. Iyalah mak, mohon maaf baru sempat balik lagi nih. Ini mak, ada saya bawakan ini. Apa yang kau bawa itu nak? Ini mak, ada gulai opor ayam. Ya Allah, memangnya ada kalian pelihara ayam? Tak tahu mak, itu suami saya. Ayam siapa kali dipotong?
Ya udahlah, kata dia, bawa ke dapur sana. Besok selesai sholat Idul Fitri, selesai sholat Idul Adha, yang pertama kali kau minta maaf adalah orang tuamu, bukan ke tempat lain. Ma, banyak dosa saya sama gue. Pokoknya tak jelas sudah nangis. Pokoknya tak jelas dia nangis, tak jelas dari jam 8 sampai jam 11. Karena kelamaan nangis akhirnya lapar. Kau lapar. Ya udah, kata maknya, makanlah di dapur, ada ayam bawaan kau semalam. Itu anak kurang ajar. Dia yang bawa, dia juga yang makan. Jangan durhaka kita kepada orang tua kita. Nanti kalau dia sudah tak ada, sudah dimakamkan, dia masuk ke liang lahat, terakhir kita melihat jasadnya, tak bisa lagi mencium bersalaman tangannya. Pulang ke rumah kita lihat kamarnya sudah kosong, yang tergantung hanya foto dan bajunya saja. Terpendam kepedihan dalam hati yang luar biasa. Kenapa dulu ketika ada kita sia-siakan? Begitulah orang tua. Saya ini 7 bersaudara. Memang Bapak Ibu nggak nanya, tapi ini pengumuman. Saya 7 bersaudara, istri saya 14 bersaudara. Banyak tak tuh? Banyak. Memang orang tua dulu banyak-banyak anaknya. Karena perempuan dulu subur. Belum ada KB pula tuh, subur. Saya 7, istri saya 14, tetangga saya 18 bersaudara. Alhamdulillah jadi orang semua. Tak ada yang jadi buaya. Maksudnya ada yang jadi camat, ada yang jadi anggota dewan, ada yang bisnismen. 18 anaknya. Saya tanya, Pak, banyak sekali anak Bapak. Iya Ustaz, kata dia, banyak anak, banyak rezeki. Kok begitu Pak? Ya, sekarang tiap bulan masing-masing anak saya ngasih 1 juta. 1 juta kali 18 sama dengan 18 juta. 1 bulan, goyang-goyang kaki aja 18 juta. Apa kata dia? Kalau tahu gini dulu, gue tambah lagi anakku Pak Ustaz. Makanya bapak-bapak yang baru 2 anaknya pulang malam hari ini, gaskan lagi. Kalau kuat. Masya Allah. Ingat, orang tua dulu tuh subur-subur, anaknya banyak, padahal kerjanya sawah, ladang, petani. Kerja sawah, hujan hari, pulang ke rumah basah pakaiannya, kolornya pun basah, mohon maaf. Digantungnya di atas pintu lewat istrinya. Ditetesi air kolor istrinya, gunting lagi. Dulu perempuan subur begitu. Masya Allah. Sekarang apa? Tak ada lagi begitu. Kenapa? Sudah ada program KB 2 anak cukup. Malah kau tak koyak lewat tadi. Saya tidak setuju 2 anak cukup. Saya lebih setuju 2 istri cukup. Kata ibu Tauhid, pulang saya dengar ceramahnya. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan bahwa orang yang cinta dia akan mau berkorban. Ibu berkorban ngantuk. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang sudah kita korbankan untuk agama Islam, apa yang bisa kita perjuangkan untuk syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi saya berkeyakinan malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah berkorban. Mana bukti korbannya? Inilah, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban rasa ngantuk, datang ke majelis ilmu untuk mendengar cerita tentang Rasulullah. Insya Allah semua yang datang ke sini, setiap langkah kaki, ayunan tangan, hembusan nafas, kedipan mata, detak jantung, aliran darah, semuanya tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin sekali orang di komplek ini semuanya kaya-kaya. Kaya kan? Kok itu geleng-geleng kepala? Kaya. Dari mana Ustaz tahu? Dari acara inilah. Karpet sajadahnya warna hijau, tenda warna hijau, list plafon di atas warna hijau. Pasti yang nyumbang ke acara ini pakai duit warna merah lah. Hijau 20.000.
Berkorban pakai harta, korbankan hartamu untuk peringatan Maulid Nabi ini. Jangan jadi orang pelit. Mudah-mudahan di sini tak ada orang pelit. Ibu-ibu suka tak dengan orang pelit? Tak suka, walaupun ibu sendiri juga pelit. Saking jeleknya sifat pelit, sampai-sampai orang pelit pun tak suka sama orang pelit. Oh, ibu jangan main ke tempatnya. Kenapa? Itu pelit orangnya. Yang ngomong lebih pelit lagi. Ada dua istilah pelit dalam bahasa Arab. Pertama yang disebut dengan bakhil, yang kedua disebut dengan syuh. Apa beda bakhil dengan syuh, Pak Ustaz? Bakhil dia hanya pelit untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri tidak. Sedangkan syuh, jangankan untuk orang, untuk dirinya sendiri pun pelit. Minum kopi ampasnya dijemur lagi. Pelit luar biasa. Kalau makan ikan habis sama tulang-tulangnya. Kasihan kucing kurus-kurus, tak dapat tulang. Bapak-bapak yang hadir di sini suka tak ngopi di pasar? Minum kopi suka? Nanti kalau di pasar bapak ngopi berdua sama kawan, begitu selesai ngopi, kata dia, kau bayar punyamu, aku bayar punyaku. Apa itu? Untuk orang dia pelit, tapi untuk dirinya tidak. Tapi yang lebih parah syuh. Jangankan untuk orang, untuk dirinya sendiri pun pelit. Ngopi kita berdua di pasar, begitu selesai dia ngopi, dia pergi ke toilet lah. Supaya kita yang bayar. Keluar dari toilet udah setengah jam, udah dibayar belum nih? Itu orang syuh namanya. Kalau ada kawan model begitu, Pak, cepat-cepat bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Kenapa kawan dosaku? Kau setan pelit. Nah, jadi kita berkorban pakai harta untuk acara ini. Acara ini bisa sukses kan? Karena ada duitnya, ada penggalang dananya, ada donaturnya, baru bisa meriah. Ada makanannya, berkorban kita semuanya. Yang ketiga, tinggal 5 menit. Saya khawatir tidak selesai ceramah ini. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang cinta dia pasti mencontoh, meniru, meneladani. Adik-adik, suka tak dengan film Spider-Man? Tak suka. Superman, Wonder Woman, Cicak Man? Ada Cicak Man. Yang terakhir keluar filmnya itu Cicak Man. Saya dulu tahun 2001 di kampung belum masuk listrik. Saya ini orang kampung, Pak. TV masih hitam putih. Tiap hari Minggu yang ada cuma film Batman. Jam 9 pagi nonton, selesai nonton film Batman, ambil kain sarung, ikatkan ke leher, lari keliling kampung. Batman, kaulah idolaku, Batman. Ini anak di sini yang hadir ada tak anak gadis bu? Anak gadis ada? Ada. Mereka ini anak-anak gadis ini senang dengan film Korea. Mereka tuh ingin mencontoh artis Korea. Cara berfotonya pun udah macam artis Korea. Apalah artinya ini? Lama saya mikirkan. Yang anak-anak bujang, mereka ingin seperti artis yang rambutnya tegak macam durian, dikilasnya ke samping, tak cocok. Dikilas lagi ke kiri, tak cocok. Dikilas lagi ke belakang, tak cocok. Payah-payah dikilasnya ke depan. Pergi ke sekolah, diintip-intipnya guru dari rambutnya itu. Mereka yang cinta, dia pasti akan meniru orang yang dicintainya. Anak-anak kita yang senang film Spider-Man, begitu selesai nonton, matikan Spider-Man, mak bapaknya pun mau diginikan sama dia.
banyak tontonan sekarang. Mohon maaf ibu-ibu, bu, mohon maaf ibu-ibu yang di rumah, kurangilah nonton sinetron. Sinetron sekarang Pak nyaris tidak ada yang mendidik sama sekali. Giliran acara ceramah jam 3 subuh, memang sengaja dia Pak, acaranya seru-seru itu ditaruhnya di jam maghrib. Acara dangdutan, acara lawak, acara talkshow, acara sulap ditaruhnya di jam maghrib. Giliran acara ceramah jam 3 subuh, siapa yang nonton jam 3 subuh? Biawak nonton. Tak ada yang mendidik sekarang sinetron saya lihat tuh. Sinetron anak muda ngajari pacaran, ngajari tawuran, ngajari berkelahi. Sinetron ibu-ibu ngajari suami selingkuh, ngajarin istri jadi berani sama laki. Mana sinetronnya Pak Ustadz? Itu sinetron di RCTI, Orang Ketiga. Untung udah habis sinetron itu sekarang, gara-gara si Aris yang suka rese. Si Aris kan udah punya istri, Afifah namanya, digoda oleh si Yuni. Si Yuni itu perempuan kegatalan, udah tahu suami orang masih digoda. Padahal si Yuni kan udah punya pacar namanya Riko. Nanti Ustaz nonton juga. Memang ibu aja ada TV di rumah. Saya kebetulan lagi baru pulang ceramah, habis ceramah sore jam maghrib, selesai maghrib baca Quran, selesai lalu makan. Setelah itu duduk, saya mau pindah channel tuh, tiba-tiba terlihat saya sama satu sinetron. Ini memang seru luar biasa. Si Aris yang suka rese itu tadi, nah jadi bahan ceramah saya lah akhirnya. Nah jadi udah gak penting dengarkan ceramah aja. Kalau mau ceramah orang Sambas, buka channelnya YouTube Ustadz Hatoli Official. Tonton di situ, like, comment, subscribe, and share. Nggak tahu antah apa pula. Sekarang ini kan Ustadz ini banyak, cuman hati-hati juga. Sekarang Ustadz tuh banyak Pak. Acara-acara kita ini udah masuk neraka semua kita. Peringatan Maulid Nabi bid'ah, ceramah Maulid bid'ah. Giliran dia kajian Islam, menyelami dalamnya cinta kepada Rasulullah. Apa bedanya? Cuman beda casing aja kan. Ceramah Maulid tidak boleh, kajian sejarah Nabi boleh. Anakku sekolah di mana? Sekolah pesantren. Nah ketinggalan. Ini anak saya di mana? Islamic boarding school. Sama. Jangan terjebak oleh casing. Isinya sama. Kita mengkaji tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi yang terakhir ini, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliaulah yang harus kita tiru, beliaulah yang harus kita contoh, baik ibadahnya, perjuangannya, maupun semangatnya dalam beribadah. Dah habis waktunya. Udah 1 jam. Kok belum sih? Kan kita udah tanda tangan MOU. Udah 1 jam nih. Ceramah ini tak gampang. Tanya nih Ustaz Solehin yang biasa ceramah, tak gampang. Kalau duduk begini, pinggang nahan berat badan, otak mikir, tangan kemana-mana, mulut teriak, urat leher bertimbulan. Udah 1 jam kita ceramah, belum. Yang model gitu nyuruh Ustaz cepat mati. Baiklah, yang terakhir ini kita mencontoh Nabi. Sekarang apa yang mau kita contoh? 1, Rasulullah itu sangat menjaga perasaan orang. Ini adalah 2 lah insya Allah saya sampaikan. Pertama, Rasulullah sangat menjaga perasaan orang. Ada sebuah kisah. Mau dengar kisahnya? Ketika sahabat sedang makan daging onta bersama Nabi dan sahabat yang lain, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tiba-tiba tercium bau kentut.
Dalam fikih itu kalau kita lihat ada bab kentut. Bab membatalkan wudu ada bagian kentut. Nah, kentut ini terbagi 4 jenisnya. Berapa? 4. Ada 4 jenis kentut. Mohon maaf ini harus saya jelaskan, kalau agak jorok mohon maaf. Karena ini fikih bahasanya. Fikih itu Pak sampai ke dalam-dalam, bagian perempuan, bagian wanita itu dibahas. Makanya saya sampaikan fikihnya. Ada 4 jenis kentut. Yang pertama, kentut yang bunyinya nyaring tapi baunya kurang. Ada. Dia cuma menang suara aja, tapi bau kurang. Itu jenis kentut pertama. Jenis kentut yang kedua, bunyinya tak ada tapi baunya luar biasa. Ada. Yang ketiga, kentut namanya kentut terpaksa. Sudah setengah mati dia nahan, masih keluar. Ada. Yang keempat ini namanya kentut ekstrim. Sudahlah bunyinya nyaring, baunya luar biasa. Nah, ketika sahabat sedang makan daging onta, tiba-tiba terciumlah kentut jenis kedua. Bunyinya tak ada, tapi baunya luar biasa. Lalu kata sahabat, bau kentut. Anda? Lah. Bukan saya. Lalu mereka pun meeting. Rapatlah dia. Rapat paripurna. Apa kata dia? Nah, nanti kita tengok. Kita lihat siapa yang wudu, berarti dia yang kentut. Sepakat. Nanti siapa yang wudu, kata dia, berarti dia yang kentut. Nabi ada di situ, didengar oleh Rasulullah. Begitu semua sahabat sudah makan daging unta, lalu kata Nabi, barang siapa yang makan daging unta, hendaklah dia berwudu. Wudu semua. Tak ada yang ketahuan siapa yang kentut. Bayangkan kalau Nabi mengatakan, kalau Nabi tidak ngomong begitu, hanya satu orang yang wudu, habis dibuli orang ini. Makanya kata Nabi, siapa yang makan daging unta, hendaklah dia berwudu. Wudu semua, nggak ketahuan siapa yang kentut. Apa artinya? Nabi menjaga perasaan orang yang kentut. Sampai hal yang kecil begitu dijaga oleh Nabi perasaannya. Ini yang harus kita amalkan di masyarakat. Menjaga perasaan orang lain. Bu, jangan bicara anak di depan orang yang belum punya anak. Jangan bicara rumah baru di depan orang yang rumahnya masih kontrak. Jangan bicara kau menikah berkali-kali di depan orang yang sekali pun belum nikah. Ini udah lama orang umurnya 45 tahun masih bujang, ditanya terus, kapan kau nikah? Kalau ada ibu-ibu model begitu, Bang, tanya balik dia, kapan ibu mati? Loh kok gitu nanyanya? Ajal, rezeki, jodoh, rahasia Allah. Kau tanya bila aku nikah, kapan kau nikah? Kau tanya bila kapan kau mati? Jaga perasaan orang. Ini yang udah agak kurang. Apalagi orang-orang tua. Kita nih Pak, mohon maaf, kita nih makin tua nih makin cepat tersinggung. Makin tua makin cepat tersinggung. Makanya hati-hati ngomong. Jaga perasaan orang. Mungkin biasa bagi kita, tapi tak biasa bagi orang lain. Makanya Rasulullah berpesan, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata kau yang baik atau diam saja. Dan lebih bahayanya lagi Pak, setiap yang kita ucapkan, kita keluarkan, nanti semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa in tubdu ma fi anfusikum, apapun ucapan yang keluar dari mulutmu kau utarakan, autuhfuhu, atau kau simpan hanya terlintas di dalam otakmu, yuhasibukum bihillah, semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jangankan yang kita keluarkan, yang terlintas di otak kita saja pun nanti dihisap di hadapan Allah. Kita kadang-kadang melihat ada orang gemuk, kita mulai mikir, berapa ya size celananya itu? Orang gemuk kita mikir, berapa ya size celananya itu? Nah, itu di akhirat juga dihisap di hadapan Allah. Ustaz, kalau gitu hidup kita tak bisa lah kita, Pak Ustaz. Ayat ini belum titik, ayat ini masih koma. Apa kata Allah? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah akan mengampuni siapa yang mau bertobat, dan Allah akan mengazab orang yang tak mau bertobat. Jadi jaga perasaan orang lain. Nah, itu Rasulullah. Ya, nah, saya tambah bonus sudah 6 menit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tapi yang lebih penting lagi terakhir, yang kedua. Tambah lagi, Ustaz. Apa? Rasulullah itu, Pak, udah dijamin masuk surga. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu udah dijamin masuk surga, udah dijamin dosanya diampuni. Tapi beliau kalau sholat tahajud, sholat malam sampai bengkak kaki beliau, Pak. Ibadahnya luar biasa. Saya tahu di komplek ini juga banyak yang bengkak kakinya. Cuma bengkak karena apa tuh lain urusan. Masih murah, masing-masing lah. Rasulullah kalau tahajud sampai bengkak kakinya, Bapak Ibu, ibadahnya luar biasa. Padahal Allah dijamin masuk surga. Makanya kalau kita merasa cinta dengan Rasulullah, kita tiru ibadah beliau. Dan yang paling penting sholat. Orang yang tak sholat nanti di akhirat tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Gini ceritanya. Masih mau dengar ceritanya? Masih semangat ini nampaknya. Sampai jam 1 lah kita niat. Nanti di akhirat setelah hari kiamat, manusia dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah. Matahari di atas kepala kita, sejengkal di atas kepala. Matahari di atas kepala kita, Pak, sejengkal. Matahari. Nyahutlah. Matahari. Gitu dong. Matahari di atas kepala kita nanti di akhirat sejengkal, panasnya luar biasa. Sekarang aja jarak bumi dengan matahari itu menurut astronot 150 juta kilometer. Panasnya sudah luar biasa. 150 juta kilometer. Kalau tak percaya, ukur sendiri. Bawa meteran ke sana. Nah, tarik ke sini. Yang 150 juta panasnya sudah luar biasa, apalagi nanti di akhirat manusia semua kehausan, kepanasan, kemana mau nyari air minum tak ada, aqua botol udah tak ada, warung tutup tak ada, Alfamart, Indomaret udah hancur, apalagi air galon isi ulang makin tak ada. Tapi ketika itulah datang seruan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Ya ummati, ana laha. Wahai umatku, aku datang untuk kalian. Ta'ali ummati, ta'ali. Umatku sini, umatku sini. Rasulullah menyiapkan suatu telaga. Nama telaga itu telaga Al-Kausar, bukan alkohol. Al-Kausar. Apa kelebihan air telaga Al-Kausar? Sekali kau minum tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan di akhirat kita semua minum air telaga Al-Kausar. Tapi umat yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad oleh Nabi, oleh Rasulullah, hanya orang yang di wajahnya ada tanda. Apa tandanya Pak Ustaz? Nabi menjelaskan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gharran muhajalin min asaril wudu.
umatku nanti dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah, wajah mereka akan bersinar-sinar karena banyak wudu. Banyak wudu kan artinya banyak sholat. Masa wudu aja tak sholat? Wudu pula. Banyak wudu artinya banyak sholat. Makanya kata Nabi, itu umatku ta'ali minumlah di sini, itu umatku ta'ali sini, minumlah di air telaga Al-Kautsar. Tapi yang tak pernah sholat berjamaah di masjid, tak pernah sholat di belakang imam, sekali sholat langsung di depan imam disolatkan. Biar kau ngesor berkesot. Apa tuh berkesot kalau bahasanya? Berkesot juga. Biar ngesot kau di depan Rasulullah di akhirat. Ya Rasulullah, akuilah aku sebagai umatmu, aku umatmu ya Rasulullah. Kata Nabi, tak ada Pak C. Umatku tak ada yang hitam legam begini. Tak ada bekas air wudhu di wajahmu. Tapi aku pun sholat di masjid ya Rasulullah. Kapan? Setahun 2 kali. Sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Itu pun datang terlambat masuk. Pulang paling duluan, nukar sendal orang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita istiqomah menjaga sholat 5 waktu ini. Dan bapak-bapaknya berjamaah di masjid. Contoh Rasulullah seumur hidupnya tak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Sampai-sampai ketika beliau sakit pun demam parah, digotong oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq berangkat sholat berjamaah di masjid. Apalagi kita. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya Pak Ustaz. Apa lagi Ustaz? Masih mau dengar saya ceramah? Kalau ibu membuat walimah, buatlah walimah di waktu pagi. Kalau bapak ibu masih mau mendengar saya ceramah, Pak Sirat, boleh saya nanti diundang sekali lagi. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kesimpulannya Pak Ustaz, 2 kesimpulannya, 2 aja. Pertama, cintai Rasulullah, maka Rasulullah nanti akan cinta kepada kita. 2, buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan banyak berselawat, berkorban untuk agama Islam ini, dan meniru akhlak beliau. Nah, itu aja 2 kesimpulannya. Nanti kalau ibu pulang, ada yang nanya, Bu, acara apa tadi di masjid kita Al-Istiqomah? Acara ceramah. Siapa penceramahnya? Ustadz Hattori SSCMH. Dari mana dia? Dari Sambas. Apa isi ceramahnya, Bu? Ada 2 isi ceramahnya. Apa yang 2 itu, Bu? Aku pun lupa dah. Jangan sedih, ini kamera paling besar ada di depan. Insya Allah ada rekamannya. Nah, itu juga ada. Nah, ini ada. Nanti upload aja atau share, like, comment, subscribe, and share. Nah gitu. Demikianlah Bapak Ibu. Kalau selama 74 menit ini ada omongan saya yang menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati, atau tidak sopan, atau tidak layak saya sebutkan di masjid ini, saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan saya? Dah selesai. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya salah, jangan melapor ke polisi. Saya bukan ustadz ekstrim, saya ini ustadz es krim, lembut, sejuk, dan manis. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Sampai sinilah kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Bicara politik memanglah payah, bicara hukum banyak mengeluh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sempurnakan acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat ini Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizqi, berkahi rizki kami ya Allah, wa taubatan qoblal maut, berikan kami kesempatan taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmati ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami setelah kami mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami nanti dalam menghadapi sakaratil maut. Wa najata minan nar, selamatkan kami dari azab api neraka. Wal afwa indal hisab, dan maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah nanti akhir hayat kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, dan jangan tutup akhir hayat kami nanti dengan su'ul khatimah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini ke Masjid Al-Istiqomah ini dengan membawa umuran dosa, jangan izinkan meninggalkan masjid ini ya Allah, kecuali dalam keadaan Engkau ampuni seluruh dosa dan kesalahannya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir ke Masjid Al-Istiqomah malam hari ini, mungkin ada yang sedang Engkau uji dengan penyakitnya, jangan izinkan meninggalkan masjid ini ya Allah, kecuali segera Engkau angkat, Engkau sembuhkan dari sakitnya. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini, mungkin saat ini ada yang sedang terlilit oleh hutang, yang izinkan meninggalkan masjid ini ya Allah, kecuali segera Engkau bantu melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir ke masjid ini, mungkin ada yang sudah lama mengharapkan pertemuan dengan jodohnya, jangan izinkan meninggalkan masjid ini ya Allah, kecuali segera Engkau pertemukan dengan jodohnya yang soleh dan solehah. Engkau berkahi keduanya ya Allah, Engkau jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Engkau karuniakan pula kepada keduanya anak cucu keturunan yang soleh dan solehah pula ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami, wali walidina, dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka sayang memberikan peluk ciumnya kepada kami ketika kami masih kecil ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kami keselamatan kebahagiaan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti, wa qina adzabannar, dan selamatkan semuanya kami dari azab api neraka. Istajib doa'ana, istajib doa'ana, istajib doa'ana. Kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Wassallallahu ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.